Shalom. Kurang semangat. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya minta kakak dan teman-teman yang masih duduk di bagian belakang boleh mengisi tempat yang di bagian depan. Biar teman-teman yang datang pertama bisa duduk di bagian belakang.
Kudus yang manis, Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, membantu kami. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan Roh Kudus membuat kami, supaya hidup kami benar, supaya hidup kami ada di jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami penuh dengan arti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami datang beribadah kepada Engkau, kalau hari ini kami datang bersama-sama dengan seluruh jemaat, bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan, kami datang beribadah kepada Engkau. Sucikan kami semua, kuduskan kami semua. Kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tapi kami tidak mau hanya memperingati saja. Kami mau penuh dengan Roh Kudus. Kami juga mau dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang hari, selama hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus. Semua yang tidak datang dari Tuhan, kuasa jahat, roh jahat, mantra dan sihir-sihir, dihalau semuanya di dalam nama Yesus. Tetangga kami kanan, kiri, depan, belakang, bahkan radius 200 meter dari tempat ini, Tuhan proteksi semua dengan kuasa darah Yesus. Setiap orang yang sengaja ataupun tidak sengaja mendengar firman atau mendengar pujian penyembahan, Tuhan ubahkan hati mereka, buat mereka berbalik dan bertobat di dalam nama Yesus. Sterilkan area ini Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan, buat seluruh jemaat yang hadir juga, jangan ada satu pun yang melewatkan. Yang belum hadir yang dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Mobil motor yang mereka gunakan, Tuhan jaga, dijauhkan dari semua bentuk kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut dalam nama Yesus. Yang suam-suam, Tuhan kami minta berikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Semuanya Tuhan mereka bisa hadir di dalam nama Yesus. Yang ada kesibukan, Tuhan juga tolong di dalam nama Yesus untuk menyelesaikan semua kesibukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah kami di bumi seperti di surga, dan kami mau habiskan ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semuanya sudah bersama-sama katakan Amin. Terima kasih lebih untuk pengumumannya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sedang dalam luar biasa. Yes. Sebelum kita mendengar pujian, saya ingin mengajak kakak dan teman-teman semua di sini saling tos kanan dan kiri, katakan progres.
Silakan duduk kembali. Saya akan memberikan kesaksian bagi anak Tuhan yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik, saya di sini ingin menyaksikan betapa baiknya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Baik, mungkin teman-teman semua, kemarin saya punya teman dari Claudia, kita sempat ada ikut KKR besar di Banten. Puji nama Tuhan, kita mengikutinya semua dalam berjalan di kehendak Tuhan yang baik. Kita berangkat dari sini tidak mengalami suatu kecelakaan atau kekurangan, itu semua karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Mungkin sedikit saya cerita kesaksian saya sebab ketika kita pulang dari Banten, kita sempat sudah di rumah makan, kita makan itu jam 7, habis makan langsung kita berangkat. Itu dalam perjalanan sampai kita berangkat jam 11 kalau nggak salah itu kita stop di rest area, sempat istirahat. Di situ saya dengan Randy ini sudah merasa lapar. Kita turun dari bis, masuk dalam Alfamart, kita lihat makan snack-snack ini, tidak ada mau makan begitu karena ini snack-snack saya bilang Randy sudah kita doa pergi cari makan apa makanan untuk makan untuk alas perut. Jalan keluar jalan dari tempat makan, pas kebetulan tempat makan yang kita mau masukin kebetulan pas Pak Direktur dengan punya itu atau supir bis juga mereka ada sektor makan di situ juga. Biasa dengan direktur masuk ke dalam dan makan di situ. Dan itu tentunya itu 15.000. Yang sudah dengan besar pas ada ini punya teman 3 orang datang. Saya sempat bising-bising dan bilang sama mereka, bisa makan sudah nanti apa ibu apa direktur punya percaya nanti bayar. Saya mereka bertiga ini karena tidak percaya sudah. Yang satu saja dia yang temannya Timor Leste dia sudah sempat bisa makan juga sudah. Kita bertiga bisa makan sama-sama. Dalam kita ibu warung itu dia selesai masak atau makan, kita makan duduk makan. Dalam perjalanan makan itu tiba-tiba bapak direktur punya datang tanya kalian makan apa? Terus saya dengan dia teman bertiga itu bang, TPP-nya bu, tanya harganya berapa? 15.000. Sudah. Maka kamu tanya mau nambah lagi nggak? Terus sudah bu, sudah. Nah, makan habis langsung. Ibu karena dia mau bayar, ibu bilang sudah. Nanti sekalian dengan ini mereka bertiga punya. Langsung saya puji Tuhan. Dan tadi yang saya isi-isi ternyata Tuhan gerakan hati ibu itu untuk bayar. Nah dari situ kita habis makan berterima kasih Tuhan sempat beberapa dengan teman berdua itu tadi bilang tadi kenapa nggak makan itu direktur tadi apa bayarkan kita belum makan. Di nama Tuhan saya merasa bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan atau gerakan Tuhan yang menggerakkan hati ibunya untuk membayarkan. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Masih ada lagi? Baik, jika belum ada kita tiba saja kita akan sambil mendengarkan firman Tuhan. Semua dan jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan minta pujian kedua atau di atas segala. Kita bersyukur Tuhan kita semua itu tidak ada kekuatan semua yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati buat kami. Semuanya yang sudah Kau berikan, Engkau yang rela mati buat kami. Engkau yang kaya menjadi miskin supaya kami diperkaya di dalam Kristus Yesus. Engkau yang rela mati membayar lunas hutang dosa kami. Kami mengucap syukur Engkau yang punya ide untuk menyelamatkan kami, karena kami tidak bisa membayar semua hutang dosa kami. Oleh pengorbananmu itulah sehingga kami dilayakkan untuk kami dapat hidup benar di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama hidup kami dalam seluruh aspek kami Tuhan yang kami punya. Engkau tahu setiap detail hidup kami. Engkau tahu hari lepas hari apa yang kami kerjakan. Engkau juga tahu semua kelemahan kami. Karena itulah Engkau mau datang menyertai kami melalui Roh Kudus, supaya kami yang lemah jadi kuat, yang tidak baik jadi baik, yang salah kesalahannya diampuni dengan pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat kesaksian teman kami, anak kami, kakak kami, Winto Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan mereka pulang pergi dalam anugerah perlindungan. Semua yang dikerjakan, biar anak-anak kami terus jadi berkat selama perjalanan mereka kemarin, bahkan di tempat mereka PKL kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa. Tuhan terus tolong biar Rinto terus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan buat kami semuanya juga Tuhan. Karena kami sudah penuh Roh Kudus, kami mau lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami saat kami keluar menceritakan kabar baik tentang Engkau, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami 1 kali 24 jam. Terima kasih kami mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami Tuhan, jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami dengar boleh kami simpan di dalam hati kami. Kami renungkan itu siang dan malam, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelakunya. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu merupakan isi hati-Mu yang Kau sampaikan buat seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, momen kecurahan Roh Kudus harusnya menjadi satu kesempatan buat kita semua untuk kita bisa jadi lebih baik. Karena dengan adanya Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kamu akan jadi orang yang berbeda. Amin. Coba kalau teman-teman, ya, ini kalau ditemenin manusia saja, ya, teman-teman, misalkan, ya, jalan tiba-tiba ketemu dengan Pak Gubernur saja misalkan, terus kamu diajak jalan, ya, ayo ikut kamu rombongan, ya, sampai terus makan bareng tadi, ya, ketemu Pak Direktur saja,
sudah setengah makan di traktir mereka. Mungkin di traktir sama Pak Gubernur misalkan. Diajak makan, diajak jalan masuk di dalam rombongan. Kira-kira bangga nggak kalian? Pasti kalian akan selfie, betul nggak? Pak selfie Pak, gitu kan? Ya. Dan akan diposting di mana-mana. Tadi, above all, dia adalah raja di atas segala raja. Raja di surga, raja di atas bumi. Harusnya yang menyertai kita. Kita harus lebih bangga lagi, ya. Karena rohnya Tuhan Yesus sendiri yang dikirimkan buat kita semua untuk apa? Menyertai saudara dan saya. Ada Roh Kudus dalam hidup. Kamu harus bangga. Roh Kudus itu bukan cuma pas ada di gereja ini saja, tidak. Dimanapun kita ada, kemanapun kita ada Roh Kudus yang menyertai. Jangan ditinggal-tinggal Roh Kudus. Roh Kudus kalau memang menyertai kita, ya, dimanapun kita ada Roh Kudus. Ya, misalkan kalau latihan tinju, ada Roh Kudus. Waktu bertanding tinju, ada Roh Kudus. Teman-teman yang main bola, ada Roh Kudus waktu main bola. Kalau ada Roh Kudus, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada perbedaan kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang tidak bisa akan jadi bisa. Ada Roh Kudus apa? Tugasnya apa? Menolong kita saat ujian. Ya, ini anak-anak SMA sudah ujian, nggak tahu kita udah ujian kan belum? Ya. Belum? Oh ya, kita Roh Kudus yang sudah ujian. Besok ada Fiona, anak SD yang sudah mulai ujian. Nah, kalau kita belajar, mengingat, menghafal, atau belajar kemarin apa misalkan matematika, hitung-hitungan, kita belajar, ya. Mungkin nggak kita bisa lupa? Sangat-sangat mungkin. Tapi waktu mengajar soal lupa, kita minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, kemarin saya sudah belajar ini, tapi saya kok lupa ya seperti apa? Bisa nggak Roh Kudus untuk mengingatkan? Sangat-sangat bisa. Tapi kalau kita tidak belajar, apa yang mau diingatkan? Mau nggak pernah ada yang diingat? Bagaimana mau membantu mengingatkan? Makanya kita, teman-teman semua yang ada di tempat ini, ya seluruh jemaat, kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, kita harus berani tampil beda. Jangan biasa-biasa saja. Yang menyertai kita lebih daripada Daud sangat takut kehilangan Roh Tuhan. Lebih baik dia kehilangan kerajaan daripada apa? Kehilangan Roh Tuhan yang menyertai. Nah, ini kita sudah disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus yang kita peringati hari. Harusnya berbeda. Nanti teman-teman yang di kos nanti malas-malas berubah karena Roh Kudus jadi lebih rajin. Yang kamarnya tidak pernah dirapikan berubah karena ada Roh Kudus. Yang malas-malas cuci baju lebih rajin lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus. Jangan sama saja ada atau tidak adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Harus jadi yang berbeda. Di kos-kosan, di kontrakan, di asrama, jadilah yang paling rajin. Lomba-lombalah untuk paling rajin. Jangan berlomba-lomba untuk bangun siang. Lomba itu bangun pagi-pagi. Jangan siapa yang bisa bangun lebih siang. Wah, itu nggak usah dilombakan, kalian sudah menang. Ya, sudah bisa. Tapi berusaha bangun lebih pagi. Sapu-sapu halaman, sapu-sapu ini, ya, bersihkan. Roh Kudus yang dicurahkan, yang kita peringati hari ini,
harus menjadi tolak ukur bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau yang sudah penuh dengan Roh Kudus harus tahu, harus mau terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan disimpan terus Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong kita menjadi pelaku firman. Mari kita baca dulu di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Yang sudah ketemu saya doa untuk baik diri. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Kita baca bergantian. Yang nona-nona dan ibu-ibu yang perempuan baca ayat yang genap, nanti yang laki-laki kita baca yang ganjil. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 ada di depan. Yang sudah ketemu bangkit berdiri, kita baca untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sambil bangkit berdiri. Judul dari blognya Pentakosta. Sudah ketemu semuanya? Ya. Yang laki-laki ya, kita baca ayat yang ganjil. Nanti ibu-ibu dengan yang perempuan baca ayat yang genap. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, dia orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Semua mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata-kata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri Israel? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyinggir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silakan dulu. Waktu rasul-rasul diminta Tuhan Yesus suruh tunggu, jangan kemana-mana. Lalu ya, suruh tunggu jangan kemana-mana. Kenapa mereka harus penuh Roh Kudus? Supaya waktu mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, mereka tidak melakukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai. Butuh gak sih Roh Kudus? Sangat, khususnya dalam pemberitaan kabar baik. Karena waktu nanti kita ditanya, Roh Kudus akan menolong kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang lain lemparkan, yang tidak pernah kita pikirkan jawabannya itu jawaban yang tepat. Karena Roh Kudus yang tadi akan memberikan kita hikmat, memberikan wisdom, akan memberikan keberanian. Pentakosta bukan hanya cerita masa lalu. Pentakosta masih ada sampai dengan hari ini. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu masih ada dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, akan selalu ada.
mengingatkan kita bahwa Tuhan masih terus bekerja. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti dalam bekerja, masih selalu ada. Dengan adanya pencurahan Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang dicurahkan, supaya kita semua bisa penuh dengan Roh Kudus. Mau supaya kamu penuh dengan Roh Kudus? Mau nggak? Nanti kalau mau harus minta, ya. Karena Roh Kudus itu tidak bisa diberikan, harus kamu yang minta supaya kamu penuh dengan Roh Kudus. Dengan apa? Dan kita mau buka hati kita. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, jangan diam saja. Cirinya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus harus berani bertindak keluar, harus mau jadi saksi. Di mana? Di sekelilingmu, di keluargamu, di teman-teman, di media sosial. Aduh, papi malu kalau bilang firman, nanti saya dibilang sok suci. Kamu memang sudah suci, gak usah takut lagi kalau dibilang sok suci. Tuhan masih bekerja lewat kita semua sebagai umat. Tuhan Yesus masih bekerja dengan perantaraan manusia. Waktu apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Dulu pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus, murid-muridnya, dia adalah para nelayan, orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang pintar, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang yang terpandang. Tidak, mereka orang-orang yang biasa saja. Siapa yang orang biasa? Atau ada yang orang luar biasa di sini? Tuhan Yesus pakai orang-orang yang biasa. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Dia mau pakai kita untuk kemuliaan nama. Siap gak dipakai Tuhan? Siap gak? Atau sudah merasa hebat? Kita yang biasa bilang, aduh, saya ini orang yang gak bisa. Karena ada Kudus kamu jadi bisa. Saya dari kampung tidak pintar. Siapa yang bilang? Kamu sendiri yang bilang. Tapi begitu ada Roh Kudus, kamu bisa jadi pintar? Sangat bisa. Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Dia mau cari orang-orang yang hatinya siap dan mau terima Yesus. Yang biasa-biasa, kayak pemungut cukai, bahkan orang berdosa, Zakheus, pemungut cukai, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, supaya kita semua punya andil dalam memperluas kerajaan. Dengan adanya Pentakosta, mengajarkan kita juga, ya, bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar agama, bukan hanya sekedar kita datang ke ibadah saja, bukan hanya karena kita hafal ayat saja, atau kita cuma jadi supaya terlihat rohani. Tidak. Kekristenan itu bukan agama, melainkan adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Yesus. Coba, ya, saya punya nomor yang baru. Ya, biasanya yang ada pulsa itu di nomor yang itu. Kadang-kadang saya langsung telepon ke teman-teman pakai nomor yang nomor yang baru. Mungkin kan kalian belum simpan nomor saya. Tapi begitu saya telepon, yang kapan itu saya telepon siapa ya? Pakai nomor biasa. Dia langsung tahu itu saya. Kenapa? Biasa dengar saya. Saya kapan itu telepon siapa ya? Oh iya papi, shalom, selamat siang. Ya, yang tadinya jawabnya biasa-biasa,
halo, begitu dengar suara saya, dia langsung berbeda suaranya, sikapnya. Kenapa? Karena tahu itu suaranya kamu. Padahal saya pakai nomor berbeda. Nah, kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu suara Tuhan yang mana. Kita tahu membedakan mana suara Tuhan dan suara yang lain. Ada suara hati, itu beda-beda tipis sebetulnya. Kenapa? Semuanya ada dalam hati. Cara membedakannya bagaimana? Ada dalam meja. Kalau suara Tuhan pasti sesuai dengan firman. Makanya kita harus tahu firman. Kalau kita nggak tahu firman, bagaimana membedakannya? Caranya tahu firman bagaimana? Harus membaca firman baru tahu. Aduh, tapi kalau baca firman mengantuk, paksa dia. Ini saya ngomong juga buat kami juga. Kita harus membaca firman. Supaya apa? Firman itu kita bisa dengar. Kalau kita baca firman, mungkin kita lupa tugasnya Roh Kudus tadi. Waktu di tempat-tempat yang kepepet, kita bisa ingat firman tersebut. Tapi kalau kita nggak pernah baca, bagaimana diingatkan? Kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana nanti kita bisa buat? Dengan adanya Pentakosta, Roh Kudus juga akan memberikan kita keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk kita bisa bersaksi. Saya dulu orangnya pemalu. Kalau lihat kalau jalan aja selalu tunduk kepala. Malah ngomong di depan. Apakah tiba-tiba saya langsung berani? Tidak juga. Ada proses belajar. Saya biasa bersaksi di konsel, saya ikut konsel, ya saya lihat teman-teman saya bersaksi, bapak-bapak yang lain, saya juga belajar bersaksi. Apakah langsung lancar-lancar? Tidak. Apakah saya diketawakan? Tidak juga. Karena semua juga ada prosesnya. Tapi kalau kita tidak mau mulai, bagaimana kita bisa menjalani prosesnya? Tadi Kak Rito, Randy dan Claudia kemarin pergi ke Banten, ke mana? Merak ya, Labuan Merak. Ya. Mereka sudah siap pergi, tapi mereka tidak melangkah. Apakah bisa jalan? Tidak. Ya. Harus ada apa? Action. Harus ada tindakan. Sama, firman juga kita tahu, kita bisa hafal ayat. Tetapi kalau kita tidak jadi pelaku firman, ayat itu cuma dihafalkan, kita tidak mau lakukan firman, manfaatnya kurang maksimal. Bukan tidak ada manfaatnya dengan kita menghafal ayat, tapi kurang maksimal. Mau lebih maksimal lagi, harus jadi pelaku firman. Kita harus apa? Berani bersaksi. Bersaksi itu mudah atau mudah? Bersaksi mudah atau mudah? Nah, aduh papi, bersaksi itu menakutkan karena bingung apa yang mau disaksikan. Dulu kami waktu pindah ke Solo sini, ya, kami ikut konselnya di Keluarga Allah, ya, gereja Keluarga Allah. Ya, sekarang gereja Keluarga Allah, bukan BB Keluarga Allah, karena Keluarga Allah sudah membentuk sinode sendiri. Ya, jadi gereja. Dulu waktu kami ikut di sana, ya, di salah satu konselnya di daerah Jatinangor. Ya. Ikut pertama kali kami perkenalan, kami bersaksi, ya. Yang lain pada nggak bersaksi. Ikut yang kedua, kami bersaksi lagi, ya. Ketiga, keempat, dan seterusnya kami sering bersaksi. Sampai kapan itu, waktu kami diam saja tidak bersaksi, langsung ditanya,
Kok tidak ada yang tidak bersaksi lagi? Bersaksi itu harus jadi. Padahal orang mau dengar kesaksian. Kesaksian boleh sesuatu yang memang keberhasilan kita, tapi kegagalan kita juga perlu disaksikan. Supaya apa? Supaya orang juga tahu, supaya kita juga bisa dipulihkan. Kadang kita gagal, ya, karena kita masih manusia, kita mungkin bisa gagal. Aduh tapi malu kalau disaksikan. Kenapa harus malu ya? Yang dipermalukan sebetulnya iblis itu, ya. Ayo kita mau bersaksi, ya. Dan terlebih lagi, Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk bisa hidup benar. Hidup benar bagaimana? Ya, yang mana-mana, ya, yang punya pasangan nantinya. Loh, kalian harus berani jaga Roh Kudus. Mudah nggak? Mudah bersama. Kalau mau berpacaran sekalipun, berpacaranlah yang kudus, jangan yang tidak kudus. Yang orang-orang ini khususnya, yang perempuan, jaga kekudusan dan jangan sampai salah. Waktu nanti kalian menikah dengan kekudusan, itu mantap. Karena udah gak banyak orang yang bisa lebih. Yang laki-laki, ya, jangan sampai rusak anak orang. Laki-laki kalau sudah pacaran, pikirannya apa? Cuma seks saja di otaknya. Saya juga laki-laki, pengennya pegang tangan, pengennya peluk, pengennya cium. Katanya itu tentu kasih sayang. Loh, itu nafsu. Itu nafsu yang merusak. Kalau mau seperti itu setelah menikah, mamanya tuh minta dicium-cium terus. Oh iya, boleh nggak saya cium setiap hari mama? Boleh. Sampai kamu puas, sampai kamu setiap hari juga nggak apa-apa. Kan sudah boleh. Mau pegang tangan, mau peluk, boleh. Jangan dibalik. Hidup dengan kekudusan harus berani berkata tidak untuk apa? Ketidakkudusan. Yang perempuan itu, ya. Saya berharap nanti saya datang ke pesta pernikahannya kalian, waktu kalian nikah kudus. Ya, itu doanya kami semua. Yang laki-laki dengan bangga. Ini loh, perempuan yang aku nikah, perempuan yang masih suci. Laki yang nikah, jangan pacaran sembarang-sembarang. Harus berani jaga kekudusan. Harus berani jaga orang yang kamu kasih. Peluk, cium, stop, skip. Nanti setelah menikah baru boleh peluk, cium. Aduh tapi di semua tempat, itu semua tempat beda dengan kalian. Kan tadi kamu ada Roh Kudus, harus berani jadi orang yang berbeda. Aduh kurang afdol, siapa yang bilang kurang afdol? Itu cuma tipu daya. Jangan sampai disalahgunakan. Sengaja cari kos untuk bisa berdua dengan pasangan. Teman-teman yang tahu, kasih tahu orang itu. Jangan diam saja. Kalau perlu tarik, kalau perlu lapor ke dosen, lapor ke pembina, lapor ke pemda yang memberikan ini. Ya. Jangan diam saja. Tapi mereka sudah besar. Tidak. Mereka tetap harus dikasih tahu. Dan teman-teman semuanya, nanti mungkin kamu akan dibenci. Ya nggak apa-apa. Lebih baik kamu dibenci karena kamu melakukan hal yang benar daripada kamu diam saja. Kalau kita diam saja, waktu kita tahu teman kita sedang berbuat hal yang sama, maka kita adalah musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu apa? Orang yang tahu temannya berbuat jahat,
tapi kita diam saja. Sampai akhirnya dia terperosok sampai ke dalam, nggak bisa bangun lagi. Itu kan hak asasi manusia, papi. Memang hak asasi manusia. Itu pilihan dia sendiri, betul. Tetapi tugas kita mengingatkan terus, sama seperti papi, ya, dan mami. Pasti akan mengingatkan kalian terus. Selama saya masih hidup, selama saya masih bisa bernafas, mungkin ada beberapa yang jadi akhirnya benci dengan saya. Nggak apa-apa. Tapi saya tetap berdoa untuk mengingatkan mereka. Supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar. Kalau kita hidup benar, gak perlu sembunyi-sembunyi. Kenapa yang begitu-begitu adanya di tempat yang sembunyi? Karena tahu itu gak benar, makanya cari sembunyi-sembunyi, betul gak? Kalau sudah menikah, silakan, ya. Yang laki-laki, ya, tolong jangan rusak orang yang kamu kasih. Siap? Kalau nanti punya pasangan, saya tidak melarang untuk kalian pacaran, tidak. Tetapi yang laki-laki saya pesan, jaga orang yang kamu kasih kalau memang kamu cinta dia. Cinta itu bukan memiliki segalanya. Cinta itu harus penuh dengan kasih, ketulusan. Nanti kalau kalian menikah secara kudus, boleh, ya. Karena banyak orang dibayar. Mungkin teman-teman bisa lihat apa mama kita masing-masing yang masih ada orang tua. Pernah lihat papa mama? Kapan terakhir kamu dengar papamu bilang I love you? Kapan terakhir papamu cium mama? Aduh sudah tua, gak ada yang begitu. Tidak. Cinta itu harus dibangun terus-menerus. Karena kalau tidak dibangun, yang kita dengar dari banyak orang, akhirnya apa? Bercerai. Oh iya, yang adanya seperti itu. Memang mudah membangun pernikahan? Tidak. Kalau ada Roh Kudus lah yang akan menolong. Jadi selama teman-teman ya belum menikah, pasanganmu itu bukan milik. Ya. Dia bukan istri. Dia bukan pengen tua. Kamu bukan pengen tua. Kau masih sendiri-sendiri. Kalau kamu cinta, sayang, mengasihi, bentuk kasih dengan menjaga sampai nanti pernikahan. Yang nona-nona ya jangan mau kalau bilang begitu, ya jangan mau. Aduh nanti yang lain saya dibilang kolot. Tidak, ya kamu ada sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus. Ada Roh Kudus memberi pernikahan kita untuk apa? Berkata seperti itu. Gak usah khawatir, laki-laki itu banyak. Ya. Aduh nanti dia tinggalin saya. Gak apa-apa, ada stoknya Tuhan. Kamu minta aja sama Tuhan. Tuhan saya minta, ya laki-laki yang takut akan Tuhan. Oh iya, yang laki-laki juga minta perempuan yang takut akan Tuhan. Jangan perempuan yang sembarang-sembarang yang nanti kamu dapat, kamu repot nanti setelahnya. Contohnya, ya kalau kita beli barang yang bekas, bukankah harus ekstra hati-hati dalam memilih? Oh iya, kalau kita beli barang bekas, contoh misalkan apa? HP. Ya. Aduh papi, tapi memang bisanya beli barang. Gak apa-apa, papi juga gak melarang untuk beli barang bekas. Misalkan HP bekas, kita harus ekstra ngeceknya. Gimana? Karena banyak penjual yang pintarnya akal-akalin. Motor bekas juga. Berapa banyak? Ya.
yang kelihatannya bodinya bagus tapi dalamnya bobrok. Iya, ada banyak. Yang jual senang-senang saja, yang repot yang beli. Harus beli. Kakak Andre dulu. Ya, kakak Andre beli motor, second. Ya. Dia sudah panggil orang yang pintar pilih motor. Mari datang. Wah, setelah dinyalain lihat bodinya bagus, segala macam, kanan kirinya oke, depannya oke, dinyalakan sebentar. Oh, kakak Andre, sip, mantap banget, murah ini kakak Andre. Setelah dibawa pulang, baru satu hari sudah tidak menyala. Dibawa ke bengkel, habis hampir 2 juta. Keluar dari bengkel juga, tetap mati juga. Setelah dibawa ke sana, ini sudah parah Pak, katanya. Jangan dibenerin karena habis uang saja. Akhirnya dibalikin, tapi nggak keluar. Makanya kita harus jaga pasangan kita supaya apa? Supaya kita dapat yang sesuai dengan kita. Ada enggak? Ada banyak stoknya. Pernikahan yang kudus sangat langka sekarang. Tapi ada banyak. Tapi nggak sebanyak yang pernikahannya tidak baik. Yang kamu nikmati nantinya, ya, keluarga yang kamu bangun akan kacau balau. Makanya kan harus pilih yang sungguh-sungguh. Tanya sama Kudus, ada Roh Kudus di dalam hidup. Nah, yang terpenting, setelah ada Roh Kudus di dalam hidupnya kita, harus dijaga supaya apinya itu jangan padam. Amin. Yang jadi tantangan adalah banyak orang yang berapi-api, yang penuh ini, ya, wah kalau di gereja diurapi segala macam. Tapi proses hidup itu masih panjang. Kalau nggak dijaga api Roh Kudus itu, kamu akan mudah. Bahkan sekelas hamba Tuhan sendiri sekalipun, sekelas pendeta sekalipun harus jaga api Roh Kudus supaya Pak tidak padam. Waktu kita sedang dipenuhi Roh Kudus, ya semangat datang ke gereja pagi-pagi sudah ini, gereja belum dibuka sudah tunggu di depan gereja. Itu harus dijaga. Dengan berjalannya waktu mulai sudah nanti tunggu firman saja, nanti tunggu inilah saja. Akhirnya apa? Aduh, nanti minggu depan saja kan masih ada minggu depan. Masih ada bulan depan. Oh nanti pas pasca saja. Oh nanti pas Natal saja. Kenapa papi selalu WA kalian, mengingatkan kalian supaya kalian tetap bisa beribadah. Saya, papi sama mami rindu supaya Pak, teman-teman semua tetap menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup. Saya selalu WA, walaupun mungkin sering tidak direspon. Ya ada kecewa, ada. Cuma diri doang. Oh iya. Tapi ini tugasnya saya untuk mengingatkan. Bisa nggak saya bilang, mereka kan udah gede-gede papi, mereka udah gede-gede, mereka bisa pikir sendiri. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa saya mau lakukan? Saya lakukan itu dengan kasih, supaya kamu yang datang ke Solo ini tidak sia-sia. Bukan cuma sukses secara akademik saja, tapi kamu bisa kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kamu bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Itu yang dicari banyak orang. Itu adalah tujuan, goal kalian menjadi pelaku firman. Karena banyak orang waktu tidak menjaga api, akhirnya mereka mundurnya langsung, ada yang langsung, tapi ada yang teratur. Sampai akhirnya bilang, saya kenal langsung orang-orang seperti itu. Waktu kami diutus ke Solo ini juga, saya bahas ada visi
dan misi yang ada visi yang saya bawa. Aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Bisa nggak? Cuma saya saja? Nggak bisa. Perlu ada semua jemaat untuk bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau yang mau jadi berkat, ayo lakukan bagiannya. Ada Roh Kudus nanti yang akan menolong hari lepas hari. Nah, ini yang harus dijaga. Banyak teman-teman kami yang diutus keluar dari Papua juga waktu itu, yang akhirnya tenggelam dan tidak pernah timbul lagi. Banyak. Tetapi saya sama Mami harus menjaga api itu, ya. Supaya apa? Supaya tetap berkobar. Dan kalau api itu dijaga, harus apa? Ditularkan. Saya tularkan ke kalian, ke teman-teman semuanya, ke jemaat-jemaat ini semua. Ditularkan supaya apa? Apinya bisa semakin besar. Dan tugasnya teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua adalah apa? Menjaga api itu. Siapa yang bisa menjaga? Bapak Ibu Saudara semuanya sekalian. Harus dijaga sendiri. Yang melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan harus dijaga. Masalah itu akan selalu ada. Suka atau tidak suka, masalah itu akan selalu ada. Gak usah kamu panggil masalah itu aja, datang sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk apa? Menyelesaikan, menghadapi masalah-masalah tersebut. Kalau kita nggak jaga hati kita, nggak jaga api Roh Kudus yang dalam hidup kita, waktu ada masalah, api itu bisa padam? Bisa. Sangat-sangat bisa. Yang bisa membakar diri kita sendiri melalui teman-teman itu. Oh, lihat tadi, oh ada kesaksian. Nah, kesaksian itulah yang akan membuat kita bangkit lagi. Waktu kami sedang terpuruk juga, ya, Pak bisa Mami, karena kalau masih diskusi Mami cerita, aduh ini kan apa, jemaat gimana sih, teman-teman gimana sih, anak-anak gimana sih, sudah diajak berulang-ulang, masih sama. Ya. Kami dulu melihat ada kesaksian. Oh iya, bangkitkan lagi. Oh ternyata masih ada yang Tuhan Asalkan buatkan. ada satu orang. Ada satu orang saja bisa membuat kami apa? Bangkit lagi. Makanya teman-teman perlu bersaksi sama temanmu yang lain, yang sedang terpuruk, yang sedang ada masalah. Mungkin masalahmu memang masih ada, ya. Tetapi dengan kita mau bersaksi, walaupun mungkin masalah kita masih ada, Tuhan juga sedang menyelesaikan masalah. Gak usah takut. Makanya kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kalau penuh dengan Roh Kudus, harus minta sama Tuhan. Harus minta. Nanti waktu kita doa, saya harap semua teman-teman bisa minta supaya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Siap untuk penuh dengan Roh Kudus? Ya. Supaya hidup bisa berbeda. Kamu harus berbeda. Ya, kamu anak raja, kamu anaknya Tuhan. Ya, kamu harus berbeda. Siapa yang anak Tuhan atau Tuhan? Ya, anaknya Tuhan. Atau ada anaknya yang lain? Ada anak Tuhan. Sadar gak sih kamu kalau kamu bilang anak saya anaknya Tuhan? Siapa itu Tuhan? Dia raja di atas segala raja. Berarti kamu anak raja. Anak raja memang harus hidupnya berbeda. Jangan sama-sama saja seperti anak kuli bangunan. Kamu anak raja harus hidup berbeda. Cara pakaianmu berbeda. Boleh nggak? Boleh. Cara bicaramu berbeda. Boleh. Tapi bukan berbeda yang kamu sok pintar jadi sok Inggris-Inggrisan begitu. Ente lu pakai which is dan nggak usah. Ngomong biasa saja. Yang membedakan kamu tidak maki-maki. Yang membedakan kamu bilang, mari saya tolong kamu, kita berdoa sama-sama. Itu yang membedakan. Bedanya susah nggak? Nggak
Kamu gak usah sok Inggris-Inggrisan, kamu ngomong sok gimana, kamu gak usah hidup terlalu parlente. Wah, selalu pakai jam tangan yang bermerek, gak usah. Bukan itu bedanya. Tetapi yang bedanya dalam cara hidupmu, cara kamu berkata-kata, cara kamu bersikap, cara kamu bertindak. Itu yang akan membedakan kamu dari orang lain. Bukan yang lain-lain. Siap memiliki cara hidup yang seperti itu? Cara hidup yang penuh kasih, cara hidup yang penuh dengan apa? Berkat, bukan kutuk. Itu bagiannya kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Tadi semua kata anak-anaknya Tuhan. Masih tetap mau jadi anaknya Tuhan? Coba bilang, kau masih mau nggak tetap jadi anak Tuhan? Jangan dicoret ya, jangan dicoret ya, jangan sampai kecoret ya. Kalau kamu mau jadi anak Tuhan, harus hidup berbeda. Berbeda dari apa? Karakter. Itu yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mari semuanya saya dorong menjadi diri. Yang mau dengan Roh Kudus minta supaya dipenuhi Roh Kudus. Tuhan ada di sini, ya Tuhan ada di sini. Karena 1-2 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah. Roh Kudus memang sudah Tuhan siapkan, tapi kita perlu minta supaya kita bisa penuhi Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari buka hatimu, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, mari buka hatimu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha
Kami mau jaga hidup kami, hati kami, biar api Roh Kudus itu tetap menyala berkobar-kobar, sehingga kami boleh membakar orang yang lain, menularkan api itu kepada orang yang lain, pada teman-teman kami, pada saudara kami, supaya mereka bisa terbakar juga. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus jadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Kami diberanikan untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menolong kami. Ini kami. Dengan Roh Kudus penuh dalam hidup kami, kami akan hidup berbeda. Dari karakter kami, cara bicara kami, cara kami bersikap, cara kami menyelesaikan masalah, cara kami hidup dengan pasangan kami, cara kami menjadi anak, cara kami menjadi murid, cara kami menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi. Pakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga hari ini mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Ampuni setiap hal yang salah dalam hidup kami, setiap pikiran yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, kami cabut di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini juga. Saat kami makan, saat kami minum, Kau di dalam kami dan kami di dalam Kau, supaya kami penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Jika ada pelanggaran, jika ada hal yang kamu sembunyikan, segera minta ampun. Akui di hadapan Tuhan. Dengarlah firman ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari jika ada pelanggaran, ada dosa, akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan sudah mengampuni kami. Kami semua sudah ditebus dengan kuasa dari Yesus. Kami layak untuk makan dan minum tubuh dan darah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bisa dilakukan. Terima
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang sudah terpecah, yang sudah dihancurkan buat kita semuanya. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk tubuh yang sudah diserahkan bagi kami semuanya. Engkau yang terpecah, kami juga mau terpecah juga Tuhan. Kami tidak mau egois Tuhan, karena kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang mahal, dengan tubuh-Mu Tuhan, di kayu salib yang sudah dilukai oleh bilur-bilur-Mu. Kami jadi sembuh. Setiap sakit penyakit kami, setiap kelemahan tubuh kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat tinggi cawan lebih kepala kita. Dengarlah firman itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk darah Tuhan yang sudah tercurah buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena darah yang sudah membayar lunas setiap hutang dosa kami. Darah-Mu yang kudus ini menyucikan kami, mendamaikan kami dengan Tuhan. Darah-Mu yang mahal ini membuat hidup kami menjadi lebih baik. Dengan kuasa darah Yesus, kami juga sudah dilepaskan dari setiap belenggu kutuk yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Dengan darah kami mau bersekutu dengan darah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Mari kita mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami di dalam Engkau dan Kau di dalam kami. Mampukan kami terus hidup kudus. Secara khusus buat anak-anak muda ini Tuhan. Mereka hidup kudus sampai nanti di hari pernikahan. Mereka menjaga kekudusan sehingga mereka boleh menikah secara kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami terus menjadi berkat bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan di siang hari ini. Hanya kita memberikan persembahan syukur kita. Jika persembahannya sudah disiapkan, saya mengajak kita semua membawa persembahan kita tangan kanan. Dan sebelum saya kalau dalam jemaat Tuhan yang berdiri, silakan berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Deklarasi persembahan mari. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk 5 makan dan benih untuk 3 tahun. Benih yang kutabur akan Tuhan yang akan datang. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku taburkan benih
semuanya disucikan dengan kuasa dari Yesus, dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berkati setiap kami dalam semua yang akan kami kerjakan sepanjang 1 minggu ke depan. Di komsel-komsel Tuhan berkati, komsel di Kartasura Tuhan bangkitkan terus pahlawan-pahlawan yang baru. Mereka yang sudah penuh dengan Roh Kudus akan menjadi pemberita kabar baik, menjadi saksi. Untuk teman-teman yang di Solo Kota, Tuhan berkati juga. Bangkitkan terus semangat mereka untuk terus melayani Tuhan. Di komsel di sana, Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan yang mau terus untuk menjadi saksi sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan latihan bola di hari Rabu nanti. Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati dia juga sebagai pelatih nanti, bahkan seluruh teman-teman yang ikut latihan. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang sekolah yang akan ujian besok Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kepandaian, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga menjawab soal dengan baik, tepat dan benar. Dan terlebih lagi mereka mengandalkan Tuhan. Ada pertolongan Roh Kudus saat mereka menjawab setiap soal. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami akan naik kelas, akan lulus dengan nilai yang terbaik, nilai A semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kuliah Tuhan berkati juga dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kepandaian. Biarlah semua anak-anak, seluruh jemaatmu yang sekolah, yang kuliah, mereka 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka. Mereka akan menjadi saksi karena mereka benar-benar Roh Kudus di kampus, di sekolah, di kelas-kelas, dengan pertemanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Tuhan berkati semua jemaat. Tuhan berkati jemaatmu yang dalam kurungan, yang sedang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara, jika ada teman, keluarga, saudara yang sedang sakit, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat semua yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Dan terkhusus buat mamanya yang hari ini akan operasi. Tuhan, kami melepaskan shalom, kami melepaskan keberhasilan dalam operasi dalam nama Yesus. Tuhan berkati dokter-dokter yang akan mengoperasi. Tuhan sucikan, kuduskan pisau-pisau operasi, jarum-jarum suntik yang akan disuntikkan, yang akan dipakai untuk mengoperasi dalam nama Yesus. Tuhan sterilkan dalam nama Yesus. Biarlah operasinya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan berhasil. Tuhan berkati dokter semuanya, para perawat di dalam nama Yesus. Khusus buat mamanya yang juga diberikan ketenangan. Dan kami percaya setelah operasi berjalan dengan baik, mamanya yang juga cepat pulih, cepat sembuh, cepat boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan berkati sepanjang 1 minggu ke depan semua yang kami kerjakan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang di tempat kerja kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami. Terima kasih Bapak Yesus. Diserahkan semua aktivitas tugas tanggung jawab kami sepanjang 1 minggu ke depan nanti. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami. Nanti Pak Presiden Prabowo bersama Pak Gibran
Sabang sampai Merauke, tempat-tempat yang ada bencana, Tuhan kami minta di dalam nama Yesus ada kemurahan Tuhan. Kami minta bangsa kami, bangsa Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari kita sama-sama berdoa buat kota di mana kita tinggal. Tuhan, kami berdoa buat kota Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Kartasura, Sragen, semuanya Tuhan. Kami minta ada keamanan, ada damai sejahtera, dijauhkan dari bencana, malapetaka, wabah, semuanya yang membuat kami tidak nyaman, semuanya dihalau dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang berniat anarkis, orang-orang yang akan menang sendiri, mencari keuntungan sendiri, yang akan membuat keributan, semua rencana yang digagalkan oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima keamanan untuk kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Mari kita sama-sama berdoa buat orang tua kita yang sudah tidak punya orang tua. Boleh berdoa buat orang-orang yang sudah investasi dalam hidup. Mari kita sama-sama berdoakan orang tua kita. Tuhan, kami berdoa buat aman dan iman di masa tua mereka. Tuhan telah berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetap sehat, tetap kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat orang tua anak kami yang ada di kampung-kampung. Tuhan berkati papa mama mereka. Tuhan berkati semua yang dikerjakan oleh papa mama mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati kebun. Tuhan berkati ternak. Tuhan berkati usaha. Bahkan pelayanan yang dikerjakan oleh papa mama mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat tempat kami sendiri. Kami minta tempat kami. Kalau memang ini tempat, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami sudah selesai ibadah. Tuhan berkati makan kita, sucikan dan kuduskan semua. Saat kami makan, saat kami minum, menyehatkan keuangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami juga mau menerima berkat. Mari seluruh jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan menerima langsung berkat. Kiranya damai sejahtera, kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkatilah rumah, diberkatilah sekolah, diberkatilah hidup, diberkatilah masa depan, diberkatilah kuliah, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah pelayanan, diberkatilah semua yang akan dijumpai tangan untuk dikerjakan. Semuanya akan menjadi berhasil dan perjalanan-perjalananmu akan beruntung. Kau akan terus naik dari kepala dan bukan ekor dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah penuh melimpah dalam hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat itu. Haleluya. Ini Papi udah daftar Tarkam. Tarkam ini kelasnya cukup lumayan berkualitas, ya. Karena bukan cuma dari Solo Raya saja, tapi ada dari Salatiga, dari Boyolali, ya. Itu mereka udah panggil. Hanya cuma 16 besar. Mereka tidak terima hanya langsung daftar terima tidak, ya. Tapi ini
mereka akan pilih siapa yang mereka bisa terima. Dan ini puji Tuhan untuk tim Barapen sudah diterima untuk bisa ikut kakak nanti tanggal 27 Juni. Ya, jadi masih ada waktu 1 bulan. Jadi tolong teman-teman, kemarin seperti udah ngomong sama Mas Dias untuk latihannya. Ya, latihan sungguh-sungguh. Ayo teman-teman, karena saya nggak mau pakai dari orang luar. Ya, walaupun dari tim-tim mereka saya tahu pasti mereka akan panggil dari tim liga, tim pemain-pemain di liga baik Liga 1, Liga 2, ya ataupun Liga 3 atau Liga 4. Mereka akan panggil mereka untuk supaya bisa menang biasanya. Ya, karena hadiahnya lumayan besar. Ya, jadi tolong ini teman-teman yang main bola. Ini ada David mana ini? Itu tangkap juga? Hah? Waduh, nah ini jangan ini, ayo mulai dipersiapkan ya, tanggal 27 Juni itu sebulan itu enggak bakal ya. Ayo tolong teman-teman ya yang bisa ini ya. Dani yang di Solo Kota ini, Lipan masih ada di sini kan tanggal 27 Juni? Belum tahu. Ya, itu adiknya bisa ikut main bola. Siapa? Siapa? Bio. Ya. Bio bisa main bola? Ya, nanti boleh ikut latihan. Ya, tolong latihan sungguh-sungguh. Ya, ini saya sudah minta jadwalnya. Jadi, oh ya, minta maaf. Ternyata lapangan Singopuran itu sudah dipakai sama SSB kalau sore dari pagi sampai dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, sudah full dipakai oleh SSB mereka. Jadi memang tidak bisa latihan di sana. Jadi memang mau nggak mau latihannya sementara ini tetap ada di SDO. Ya, memang agak jauh. Ya, cuma gini teman-teman, tolong yang ini ternyata kan kalau berangkatnya mungkin aman ya. Memang betul ternyata K1 itu memang nggak bisa. Nanti pulangnya gitu aja, Bapak pakai mobil, yang kekurangannya pakai Maxi gitu aja. Ya, boleh. Ya, untuk latihan ini nanti yang dari Kartasura tetap ayo jalan aja ya. Tapi usahakan kalau bisa jam 2 kalian sudah jalan. Ya, kemarin ini sorean. nggak tahu pada kemana. Ya, ayo kalau dikoordinir ya, nggak ada kepala sukunya lagi pergi semuanya. Ayo tolong yang di Kartasura ya bisa dikoordinir ya. Yang ikut siapa aja tuh? Di sini siapa aja yang ikut? 1. Jadi apa ya? Nah, 1, 2, 3. Mana lagi? 4, 5, 6, 7. Ini Peter gak ikut. 8, 9, 10. Theo ikut. Nah ini Theo mana? Alek juga toh. Ami juga, tolong ya. Jadi ini kesempatan ya teman-teman dilatih ya, supaya kalian tahu tekniknya, bukan hanya sekedar main Mana bola tahu bisa main bola. seperti Daud ada kesempatan. Kalau ada kesempatan nanti bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi kemarin ini kita juga nanti akan kedatangan tamu, diajak sparring juga dengan tim